Pada video sebelumnya, kita sudah membahas dua layer TCP/IP, yaitu Application dan Transport. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan membahas tentang network layer. Jika teman-teman ingat, di application layer tadi ada banyak sekali, ada HTTP, ada SMTP, dan POP I3, IMAP, SSH, dan lain-lain. Kemudian di transport layer itu ada dua, yaitu TCP dan UDP. Adapun untuk di network layer itu hanya ada satu, yaitu IP. Jadi di network layer itu hanya ada satu yang biasa digunakan, yaitu IP. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Nah, kalau teman-teman ingat, di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang IP address ya, bahwa IP address itu adalah suatu nama dari komputer pada jaringan komputer. Jadi, agar komputer itu bisa saling berkomunikasi, maka setiap komputer membutuhkan IP address. Nah, itu adalah suatu fitur yang disediakan di layer 3 atau network layer. Sebenarnya, untuk IP address itu ada dua versi, yaitu IP v4 dan IP v6. Jadi, tapi untuk saat ini kita akan fokus pada IP v4 dulu. Adapun untuk IP v6, nanti akan ada sendiri yang membahas tentang IPv6. Jadi sekarang kita akan fokus ke IPv4 terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dua fitur yang disediakan oleh IP secara mendalam, yaitu addressing dan routing. Pertama, kita akan bahas tentang addressing terlebih dahulu. Jadi setiap yang sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya addressing itu adalah IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada komputer di jaringan komputer. Jadi, di sini seperti halnya kita mereka juga butuh nama. Di sini komputer 1 ada komputer 2. Komputer 1 ini IP-nya adalah 192.168.1.1 dan komputer 2 IP address-nya 192.168.1.2. Jadi, ini persis dengan yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian, routing. Jadi, routing ini adalah salah satu yang disediakan oleh IP pada layer 3 atau network layer. Nah, routing itu cara kerjanya hampir sama dengan kantor pos. Jadi, contoh ini kita misalnya ada di sini. Jadi, kita yang kemudian kita ingin mengirim surat ke teman kita. Dalam hal ini, teman kita ada dua, ada A dan B. Misal seperti itu. Kemudian kita ingin mengirim surat ke kedua teman kita tersebut. Ada surat yang ditujukan ke si A, ada surat yang ditujukan ke B. Nah, ketika kita mengirim surat seperti ini, maka tentu saja kita akan menaruh surat tersebut di kotak pos di dekat rumah. Nah, nanti akan ada tukang pos yang mengambil surat tersebut. Selanjutnya, surat tersebut akan dibawa ke kantor pos terdekat. Seperti itu kan? Ya, jadi sekali lagi ketika kita menulis surat, maka surat tersebut akan kita taruh di kotak pos terdekat di pos. Nah, selanjutnya di kantor pos terdekat kita akan mengolah surat kita ini. Dia akan melihat surat kita itu ditujukan kemana. Dalam hal ini ada yang ditujukan ke A, ada yang ditujukan ke B. Selanjutnya, kantor pos akan menentukan jalan terdekat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, di sini kita bisa lihat ada A di sini, kemudian B ada di sini ya. Nanti kantor pos akan menentukan untuk mencapai A itu jalur terdekat melalui mana. Nah, dalam hal ini untuk mencapai A, ini yang terdekat itu tentu saja ke kantor pos 2. Selanjutnya dari kantor pos 2 akan langsung dikirimkan ke address A atau ke teman kita A. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk mencapai A ini udah ada dua jalur. Kita bisa melewati pos 2 seperti ini, kemudian langsung ke address A. Bisa juga dari 1 ke pos 3 dulu, kemudian ke pos 4, kemudian ke pos 2, baru ke A. Nah, tapi jalur kedua ini lebih panjang, jadi nggak efektif ya.
yang efektif tentu saja dari kantor pos 1 langsung ke kantor pos 2. Nah, ini tugas dari kantor pos. Jadi kantor pos tentu saja akan menentukan jalur terbaik untuk sampai ke tujuan. Bisa dimengerti ya teman-teman. Begitu juga dengan surat B. B itu ada di sini. Nah, kalau sampai ke B itu sebenarnya kita punya dua jalur juga. Dari pos 1, kita bisa ke pos 2, kemudian ke pos 5, kemudian ke pos 6, dan sampai ke address. Bisa juga dari pos 1 ke pos 3 dulu, lalu ke pos 4, ke pos 5, ke pos 6, dan sampai ke address. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, tentu saja yang lebih efektif itu langsung ke pos 2, karena kalau ke pos 2 itu hanya melewati 1, 2, 3. Hanya melewati 3 kantor pos. Sedangkan kalau melewati pos 3, itu melewati 1, 2, 3, 4. Harus melewati 4 kantor pos. Nah, ini tentu saja lebih efektif melewati jalur yang atas. Jalur yang atas. Nah, ini adalah gambaran dari routing di jaringan komputer. Ini juga ada mekanisme seperti yaitu menentukan jalur tercepat untuk sampai ke tujuan. Nah, kalau di jaringan komputer kantor pos ini itu ibarat adalah router. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang router ya teman-teman, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan antar network. Kalau teman-teman ingat, nah dalam ilustrasi ini tadi kantor pos ini menghubungkan antar network. Kalau menghubungkan antar network, kalau teman-teman ingat, nah dalam ilustrasi ini tadi tuh kantor pos ini kalau di jaringan komputer itu adalah router. Router itu cara kerjanya hampir mirip dengan kantor pos, yaitu ketika dia menerima suatu data, dia akan melihat data ini ditujukan ke siapa, kemudian router akan menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Mirip dengan kantor pos. Oke, jadi ini adalah dua fitur utama yang disediakan oleh IP di network layer. Yang pertama kita bahas tadi adalah addressing, dan yang kedua yang baru kita bahas adalah routing. Saya rasa cukup untuk penjelasan di network layer ini. Pada video berikutnya kita akan membahas dua layer terakhir sekaligus physical layer dan data link. Sampai jumpa di video berikutnya.